Selamat datang di program podcast investortrust.id, Bisik Epic, bicara asik tentang ekonomi, politik, investasi, dan korporasi. Dalam podcast ini kami akan mengupas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang tajam, santai, tapi tetap relevan. Dari dinamika pasar global hingga strategi bisnis lokal, dari kebijakan pemerintah hingga peluang investasi yang menjanjikan. Kami hadir untuk menemani perjalanan Anda menelusuri dunia epik, ekonomi, politik, investasi dan korporasi yang penuh peluang dan tantangan. Saya Fajar Widianto dan bersama saya Saliki Dwi Saputra, kita akan membahas, menganalisis sejumlah tema yang tengah hype dan diharapkan akan mampu menginspirasi sobat investor. Jadi siapkan kopi Anda, duduk santai dan mari kita mulai percakapan seru hari ini di Bisik Epic dengan tema menelisik DeepSeek, kecerdasan buatan asal China. DeepSeek mengemuka sejak Januari tahun ini ya, Saliki ya. Januari betul. Pertama yang kami atau yang kita dapatkan berita soal DeepSeek mengenai kehancuran saham Nvidia. Nvidia betul. Kenapa Nvidia? Kenapa harus Nvidia? Kenapa tidak dengan saham-saham yang lain? Okay. Karena kalau dari gambaran yang kita dapat, Nvidia itu adalah produsen GPU atau Graphic Processing Unit yang menyediakan perangkat-perangkat untuk platform-platform termasuk kecerdasan buatan ya. Oke. Mereka yang akan membuat atau memproduksi platform-platform yang akan membantu para pelaku usaha lain atau konsumen. Dan selama ini Nvidia lewat pemerintah Amerika Serikat itu tidak memberikan atau tidak memasok produksi mereka yang tercanggih ke China. China terutama. Khususnya ya? Iya, khususnya China. Ini persoalan karena ada tanda petik lah perang dagang ya antara Amerika dan China. Dan itu sudah bermula dalam satu dekade terakhir ya, hampir dalam satu dekade terakhir. Dan pada periode Biden ditegaskan bahwa memang semikonduktor atau chip terhebat itu tidak boleh masuk ke China. Betul. Artinya ada semacam kedikdayaan Amerika di situ ya, yang dibuat berdasarkan kebijakan yang didorong, sehingga mereka beranggapan apapun yang dibuat oleh Amerika pasti akan lebih advance atau lebih unggul. Kecerdasan buatan dari Amerika Serikat dalam hal ini OpenAI ya. Mereka mendapatkan pasokan chip atau semikonduktor terbaik, sementara di negara lain ya itu nomor 2 lah ya. Sehingga ada kesombongan di negara Amerika ya. Oh ya, sebelum kita mengulas lebih dalam soal DeepSeek, saya akan perkenalkan siapa Saliki Dwi Saputra. Saliki biasa kita panggil Liki atau kadang dalam gurauan kita suka panggil Bang Juki. Beliau adalah penulis rubrik Tekno. Yap. Jadi beliaulah yang akan lebih mampu mendeskripsikan apa sih yang terjadi dengan Nvidia, apa yang terjadi dengan industri AI di dunia gara-gara kehadiran DeepSeek ini. Jadi itulah alasan kita menghadirkan Saliki Dwi Saputra atau Kang Liki atau Bang Juki untuk berbicara soal DeepSeek. Ya, mungkin boleh diulas sedikit Saliki soal apa ini sebetulnya DeepSeek ini. Oke. Baik Bang Fajar, ini jadi kan menarik ya, karena DeepSeek ini baru ada mungkin awal tahun ini di Januari. Karena kan memang DeepSeek ini sebenarnya mungkin hampir sama dengan penyedia kecerdasan buatan lainnya lah ya. Mungkin ada OpenAI, lalu juga Meta juga udah ada lama kan yang prom bahasa dia gitu. Lalu juga ada Google gitu. Tapi sebenarnya yang menjadikan si DeepSeek ini dilirik dan menjadi pusat perhatian ya seperti tadi Mas Fajar bilang ya gitu. Jadi kan ada pemasok chipset yang terkenal dengan nama Nvidia. Gitu. Nvidia ini memang dengan adanya regulasi dari pemerintah AS tidak boleh memasok chipset terbaru dan mungkin tercanggih mereka lah ya gitu. Nah, jadi memang di Cina itu kesulitan sebenarnya untuk bisa menyamai Amerika. Tapi balik lagi tadi disinggung sama Mas Fajar ya, kayaknya kan
1 dekade terakhir tuh kayaknya perang antara China dengan AS itu kan kayaknya bukan hal yang baru-baru banget gitu. Betul. Sebelumnya mungkin kita udah tahu kayak ada Huawei yang dilarang juga di Amerika, lalu juga Google sudah tidak boleh disematkan di Huawei. Ya, jadi memang itu hal-hal yang sebenarnya biasa aja. Tapi menariknya adalah Google itu China itu selalu punya cara untuk melewati Amerika gitu. Nah, di tengah keterbatasan ya. Betul gitu. Jadi si DeepSeek inilah salah satu contohnya gitu. Jadi memang di 10 Januari kemarin itu mereka mengeluarkan model terbaru ya, namanya DeepSeek V3 dan juga ada R1 juga yang 10 Januari itu R1 Mas gitu. Dan memang dalam waktu kurang dari 2 minggu popularitas dia di Amerika Serikat itu mampu mengalahkan ChatGPT sebagai aplikasi chatbot AI lah ya gitu kita bisa bilang. Jadi bisa dibayangkan sebagai aplikasi bukan di tuan rumahnya sendiri justru kalah gitu. Nah, pengunduhnya 170 juta dalam waktu 2 pekan. Iya, dalam waktu 2 pekan. Itu benar. Itu di Amerika sendiri, Mas. Tapi kita nggak tahu. Mungkin di Indonesia juga ada yang coba. Saya pun juga udah coba. Kita gitu. sudah mulai download ya. Iya, dan kita coba komparasi lah. Kemarin Investor Trust juga coba mengkomparasi nih plus minusnya seperti apa gitu. Dan kita bisa lihat adalah si DeepSeek ini memang menjadi fenomena bisa dibilang seperti oase lah, Mas. Oase di tengah gurun pasir nih yang kebanyakan dinominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat gitu. Dan kembali lagi ke pertanyaan, kenapa mesti Nvidia yang akhirnya tiba-tiba anjlok dan segala macam? Karena kan ini bisa dibilang Nvidia ini sebagai dalam tanda kutip ya perusahaan yang memasok chip-chip untuk perusahaan teknologi seperti OpenAI, Google gitu. Dan ini yang menjadi persoalan adalah banyak investor yang sudah berspekulasi bahkan yakin nih dalam beberapa tahun ke depan nih investasi jangka panjang di chipset ini bakal menjanjikan, Mas gitu. Tapi akhirnya kehadiran si DeepSeek ini kan bisa dibilang menjadi antitesis dari prediksi itu gitu loh. Karena bisa dibilang DeepSeek ini memiliki cost biaya lebih rendah, Mas. Catatan kita kemarin di sekitar $6 juta. 6 juta dolar. 6 juta dolar itu bisa dibilang 20 sampai 30 kali lipat lebih rendah daripada OpenAI gitu. Nah, akhirnya di sini Nvidia menjadi tanda tanya nih di publik sendiri, apakah benar nih? Mungkin bahasa tongkrongan mungkin kayaknya apakah gue bener nih investasi segitu mahal bakal menjanjikan. Gitu. Itu yang akhirnya menjadi pertanyaan. Apakah Nvidia benar-benar bisa menjamin chipset terbaik mereka yang ada di AS ini bisa menciptakan suatu teknologi AI yang bisa melampaui DeepSeek gitu. Dan muncul juga pertanyaan, apakah betul investasi yang sudah begitu besar ke Nvidia akan memberikan benefit lebih besar kembali kepada para investornya ya? Ya betul. Itu memang jadi pertanyaan juga, Mas. Jadi kalau buat kita pribadi, kita kan juga melihat hampir semua orang menggunakan, mungkin kalau di Indonesia kurang familiar kali Mas ya, tapi memang penggunaan AI itu kan sendiri berbagai macam keperluannya, Mas. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa, kayak tadi pertanyaannya, apakah ini bakal berpeluang seperti apa, kita memang belum tahu nih gitu, karena memang ini kan masih dibentuk dan ke depan tuh masih panjang gitu loh. Tapi dengan adanya kehadiran DeepSeek yang menawarkan harga lebih murah, terus juga kita singgung tadi masalah berlangganannya mungkin Mas ya. Kalau kita rupiahkan mungkin ChatGPT per bulan itu sekitar 350 ribuan Mas. DeepSeek menawarkan harga untuk DeepSeek V3 itu sekitar harganya Rp8.000 kalau dirupiahkan. Per bulan. Itu bisa dibilang kan lebih nggak sampai 3%-nya mungkin Mas. Jadi memang kita ngelihat ini ini China memang benar-benar kayaknya ibaratnya ya, lo jual gue beli nih ke Amerika gitu. Jadi ini salah satu yang kita bisa lihat nih dari kehadiran DeepSeek, dan akhirnya kayak tadi Mas Fajar singgung tuh, akhirnya kenapa Nvidia menjadi anjlok dan ada yang bisa dibilang pertanyaan seperti itu ya, balik lagi karena itu sih Mas gitu. Sekedar informasi saja, per hari ini saham Nvidia berada di level $116,66 per share per lembar sahamnya. Per hari ini saja sudah turun minus 2,84%. Dan penurunan ini sudah cukup dalam jika kita bandingkan dalam waktu 1 bulan terakhir ini ya, dalam bulan Januari setelah lahirnya DeepSeek ya. Nah, yang menarik, pernah Goldman Sachs itu memperingatkan para investor yang dananya lebih banyak dicemplungkan ke produk-produk atau produsen-produsen AI. Mereka bilang dalam kajiannya,
Gen AI too much spend, too little benefit. Artinya mereka mempertanyakan dari sekian besar investasi yang dibutuhkan oleh Nvidia misalnya, lalu mereka menjual ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang menciptakan platform-platform AI dengan produk mereka yang mahal, lalu muncul DeepSeek. Jadi agak menjadi paradoks, produk mahal, lalu muncul produk atau platform yang sebetulnya menggunakan produk yang mungkin sudah nggak up to date buat para produsen itu, tapi mereka mampu menciptakan sebuah platform kecerdasan buatan yang jauh lebih efisien, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu ya. Efisien. Itulah mungkin yang jadi titik kenapa kok Nvidia gitu ya, karena disinilah dia yang menjadi produsen utama alat atau produk-produk untuk penyokong kecerdasan buatan ya. Iya, betul. Nah, yang pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan kepada publik, Saliki, dunia sudah memahami ternyata ada kecerdasan buatan yang jauh lebih efisien, lebih murah. Ya. Tapi mungkin perlu dijelaskan sedikit, Saliki, walaupun sudah pernah kita ulas di Investor Trust. Apa sih keistimewaannya? Let's say dari chatbot dulu ya, yang paling mudah kita akses hari ini. Apa bedanya chatbot milik OpenAI? Apa istimewanya juga dari DeepSeek? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, ini menarik nih Mas, karena kan kita udah sempat bahas juga ya sebelumnya. Dan yang paling mungkin bahasa awamnya lah, kita nggak pengen terlalu teknis banget kayaknya gitu. DeepSeek ini versi R1-nya ini yang mungkin kayak ChatGPT yang versi O1 ini. Jadi memang dia ini menampilkan data yang lebih lengkap, itu pertama. Kedua, walaupun dia lebih lambat sedikit daripada ChatGPT, tapi dia memberikan bisa dibilang keakuratan data yang lebih mendalam. Bisa dielaborasi. Akurasinya itu dalam bentuk apa? Mungkin Mas Saliki boleh sebutkan pertanyaan atau prompt pertama apa dan dijawab apa dari ChatGPT, lalu DeepSeek apa? DeepSeek apa? Oke, jadi kemarin kita sempat mencoba ada yang namanya siapa sih yang kira-kira bakal memenangkan Ballon d'Or 2025? Misalnya seperti itu. Itu pertanyaan yang sederhana banget. Saya coba tanyakan ke ChatGPT. Itu dalam hitungan detik langsung ada jawaban. Langsung ada siapa ini, misalkan kita bahas kayak misalkan ada Kylian Mbappe, Erling Haaland segala macam, itu keluar Mas gitu. Tapi pada saat kita berbicara dengan DeepSeek, itu dia akan menganalisa dulu Mas. Tidak serta-merta memang hasilnya bakal lebih lama ya, sepersekian detik lah, mungkin 45 detik jadinya gitu loh. Tapi kita di situ memang mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam artian kita mungkin kalau kita sebagai jurnalis, kita juga melihat nih apa sih yang menjadi resiko pertimbangan seseorang bisa memenangkan Ballon d'Or. Di situ dia mencoba menjelaskan misalkan ada resiko cedera, lalu dari kompetisi yang masih berjalan kira-kira nanti ada kesempatan mereka untuk menang di kompetisi ini seperti apa gitu. Lalu ada hal-hal yang memang mungkin kita nggak bakal temukan itu di ChatGPT gitu loh. Jadi ini yang memang bisa dibilang kalau ibaratnya kita nanya ke orang, kenapa ChatGPT lebih mahal gitu. Mungkin ChatGPT bakal ngumpulin semua orang, mungkin 10 orang bakal dikumpulin untuk menjawab pertanyaan kita. Menggali dari 10 sumber itu. Tapi kalau DeepSeek, mungkin dia bakal cuma manggil 2-3 orang, tapi memang paham di bidangnya, Mas. Jadi itu yang mungkin bahasa awamnya, dia bisa lebih efisien, karena kan dia manggil cuma 3 orang, tapi memang benar-benar paham di bidang itu, gitu loh. Jadi memang itu yang akhirnya kita bisa melihat, kelebihannya seperti itu, gitu. Tapi kan balik lagi ya, Mas, namanya layanan seperti inilah ya, gitu. Yang dicari kan pasti semua orang di dunia nampaknya lebih ke efisiensi ya, apalagi balik lagi ke harga gitu. Nah, kedua ya si ChatGPT ini kan memang lebih mahal daripada si DeepSeek kayak tadi kita bahas gitu Mas. Nah, si DeepSeek ini justru lebih murah, tapi kayak tadi Mas bilang gitu, ini lebih bisa memberikan data yang lebih spesifik gitu loh dan lebih lengkap. Itu memang yang jadi daya tarik dia sendiri gitu loh. Dan akhirnya kita coba, ternyata dari situ memang itu kan pertanyaan sederhana Mas ya, tapi memang ada beberapa kasus-kasus lain yang memang mungkin datanya nanti kita bisa tampilkan lah ya, di beberapa benchmark untuk kasus-kasus memecahkan kode coding, lalu soal-soal matematika gitu. Memang ada plus minus, tapi memang si DeepSeek ini lebih unggul dibandingkan tetap lebih unggul di beberapa komponen
indikator tadi. Betul. Karena memang itu yang menjadi akhirnya orang berbalik lagi pertanyaannya, kenapa kita harus investasi mahal sementara dia pakai chipset yang lebih tertinggal daripada OpenAI gitu, contoh seperti itu, tapi bisa mendekati gitu loh. Ini kan memang akhirnya ada pro kontra. Kemarin saya juga sempat menulis ada pujian juga sih dari bos OpenAI si Sam Altman ya. Dia bilang, oh, wah ini memang suatu yang menggairahkan mungkin ya, ibaratnya wah itu ini mungkin sarkas juga kali ya. Mungkin gitu. Cuma mungkin kan karena memang secara nggak langsung kalau Mas Fajar tadi bilang sarkas, memang OpenAI kan selama ini masih merugi Mas gitu. Kita memang kalau nggak salah $5 juta dia masih merugi. Iya, kurang lebih seperti itulah nilainya. Cuma kan $5 miliar tahun 2024. Nah, itu kerugiannya. Kerugiannya. Tapi kan memang di situ dengan paket berlangganan yang mahal dengan harapan kita nanti bakal untung, tapi ada DeepSeek yang menjadi wah, ini salah satu ini apakah bisa tercapai nih gitu. Jadi inilah yang menjadi apa ya? Menjadi tantangan tersendiri gitu, dan kayak Mas Fajar bilang mungkin ini bakal menjadi perdebatan yang menarik, dan kira-kira bisa nggak sih DeepSeek ini menjadi game changer di industri AI kayak gitu. Oke. Apakah hari ini pertarungannya ini kan antara DeepSeek dengan OpenAI? Walaupun ada Nvidia di belakangnya ya. Iya. Mungkin apakah ada yang ikut tergusur di industri kecerdasan buatan ini selain OpenAI? Sebenarnya sih banyak sih Mas ya. Kita ada Meta gitu. Meta kan ya memang Mark Zuckerberg juga sebenarnya sih mereka baru berencana tahun ini akan melakukan investasi untuk pengembangan AI hingga $60 juta gitu loh. Dan itu juga Microsoft juga melakukan hal yang sama, lalu juga Google juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan memang mereka udah gembor-gembor di awal sebelum mungkin setelah pelantikan Trump gitu. Dan ini menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi tanda tanya juga nih. Karena kan walaupun mereka juga dibilang bersaing dengan OpenAI, kehadiran DeepSeek ini juga mengancam mereka ya gitu. Apalagi mereka juga belum rilis yang terbaik dari proyek-proyek mereka ya. Karena memang dibandingkan, kita kesampingkan dulu DeepSeek, dibandingkan dengan OpenAI, Google ada Gemini, lalu ada Meta ada Llama gitu loh. Jadi itu suatu hal yang kayaknya masih sulit juga mereka untuk bersaing dengan OpenAI gitu. Jadi ini yang rasanya nih jadi kalau kemarin kita bilang Silicon Valley ini jadi panas gara-gara DeepSeek, itu memang kejadian yang real Mas gitu. Karena memang wah ini kok bisa ya investasi segitu murah tapi bisa mendapatkan performa yang gak jauh beda sama investasi yang begitu besar gitu loh. Nah ini juga memang belakangan kan akhirnya bos-bos petinggi kayak misalkan Mark Zuckerberg juga bilang ya gitu. Walaupun kita ibaratnya ada DeepSeek gitu, kita juga kan yakin kalau si Meta ini bisa menjadi kompetitor yang lain gitu loh. Jadi dalam artian pengembangan dan pendekatan si Meta dengan DeepSeek ini kurang lebih sama Mas. Dia menggunakan open source gitu. Oke. Open source ini juga sangat menarik. Latar belakang dia dianggap sebagai pengguna open source ini menjadi semacam kritik sebetulnya. Kritik bahwa ketika Amerika menggaungkan demokrasi, semua akses dan suara bisa didapat oleh publik. Justru open source ini justru dilakukan oleh pengembang di luar Amerika. Nah, kalau sampai ada cibiran waktu itu, kalau sampai Sam Altman membuat OpenAI menggunakan open source, jangan-jangan dia dapat Nobel. Tapi itu tidak terjadi gitu ya. Itu karena dia juga harus berdiri di hadapan para investornya bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan kan ya. Nah, ada risiko ternyata ya Saliki ya, dengan open source akan terbentuk atau terbangun sebuah platform kecerdasan buatan yang sangat murah, sangat efisien. Tapi banyak yang mengkritisi juga bahwa ini jangan-jangan data kita bisa terekspos liar, betul, tanpa bisa kita jaga gitu. Betul. Nah ini yang selalu digaungkan oleh Sam Altman. Kalau mau main yang open source, mau main yang lebih murah silahkan. Tapi kalau yang mau terjaga kerahasiaan datanya sama kami. Tapi apa iya itu ancaman yang benar terjadi gitu? Kalau ibaratnya ancaman ini kan memang sampai sejauh ini belum ada bukti valid Mas ya. Gitu. Walaupun beberapa negara melarang ya. Walaupun beberapa negara kayak terakhir itu ada Italia, Jerman sudah mulai mengawasi, lalu juga Taiwan yang merupakan
negara yang semikonduktor cukup besar ya, cukup dominan besar, ya. Taiwan juga kan mungkin juga ada sentimen dari China juga. Ya, Mereka juga nggak mau betul. sembarangan gitu. Betul, Lalu betul. Korea Selatan juga sudah mulai memantau DeepSeek gitu. Tapi memang sampai saat ini kan kita belum tahu Mas. Maksudnya terakhir kalau kita ingat juga TikTok dugaannya juga sama oleh pemerintah. Tuduhannya juga itu. sama gitu. Apakah nanti data disalahgunakan dan segala macam. Cuma kan balik lagi ini kita juga tidak boleh kesampingkan juga ini kan ada perang dagang juga ya gitu. Iya, Jadi iya. memang sampai saat ini belum terbukti valid dalam artian ya ada beberapa riset yang mencoba membobol si DeepSeek dengan ini nanti ketahuan segala macam, tapi kan itu hanya sebatas klaim gitu. Belum ada yang memang benar-benar loh gitu loh. Dan memang ini menjadi persaingan yang ya namanya persaingan pasar kan Mas ya gitu. Jadi memang ini tidak ada sejauh ini belum ada valid untuk masalah pembobolan data dan segala macam gitu loh. Tapi balik lagi pertanyaan tadi kan open source itu memang lebih murah Mas karena kan memang semua bisa mengakses. Yeah. Dan memang jadi bisa saling melengkapi lah lebih tepatnya bisa seperti itu. Membuat memverifikasi secara kolektif di situ betul karena memang kan lebih fleksibel juga gitu loh. Karena kan tidak dikuasai oleh satu pihak, satu korporat aja. Tapi balik lagi memang kita tidak bisa menutup mata kalau DeepSeek itu, kalau open source itu tidak ada resikonya juga benar. Kayak misalkan penyalahgunaan data, mungkin ada developer yang bisa aja mengakses itu gitu loh. Karena terbuka tadi ya. Karena sistem open source seperti itu. Walaupun dia murah, tapi kan yang hal-hal semacam ini yang jadi ancaman gitu loh, yang dikhawatirkan gitu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah closed source itu lebih bagus daripada open source? Kita nggak ada jaminan Mas gitu. Ya contohnya adalah ya OpenAI aja kita lihat. Walaupun memang data mungkin terjaga dan segala, tapi kan kita juga sebagai konsumen pengennya kan sesuatu yang murah gitu loh. Jadi kan ujung-ujungnya kita lebih pengen cari yang efisien gitu. Dan kalau ibaratnya keselamatan data dan segala macam ya jelas pasti setiap negara punya kebijakan masing-masing untuk itu ya Mas gitu. Jadi memang kembali lagi plus minus open source closed source itu ada gitu. Tapi memang ini kalau ada dugaan bocoran data dan segala macam itu memang lebih kayak ke sentimen aja sih Mas kayak gitu sih. Yang menarik juga nih Salik ini, selama kita mengulas soal DeepSeek, Investor Trust mencoba menggali sejumlah informasi soal DeepSeek, bahkan dari otoritas lokal ya, kayaknya belum pernah ada tuh pernyataan dari pengembang DeepSeek-nya sendiri untuk bicara atau mengcounter pernyataan-pernyataan sinis dari para kompetitornya. Itu kenapa ya? Iya, ini kan sebenarnya adalah DeepSeek ini kan perusahaan rintisan Mas ya. Masih baru. Iya. Itu nggak sampai 2 tahun, dia 2023 ya gitu. Jadi memang selain usaha rintisan dia memang tidak menyangka bakal jadi sepopuler ini gitu. Jadi sebetulnya mereka juga agak shock juga ya? Agak shock mungkin gitu. Cuma memang di satu sisi kok tiba-tiba jadi rame ya gitu. Platform yang gue bikin kok jadi rame gitu. Cuma dari hal tersebut memang dia jarang membantah. Tapi memang ada sih beberapa, kemarin sempat juga kita mengangkat ada dari juru bicara DeepSeek di Weibo. Bicara di Weibo ya? Iya, dibaca Weibo ya gitu. Karena kan otomatis kita harus melansir dari website dari China ya gitu. Ya mereka menjamin salah satunya mengcounter tidak ada yang namanya kebocoran data pengguna DeepSeek gitu. Tapi memang balik lagi ini kan jadi sentimen yang akhirnya pengaruh juga ke politik gitu loh. Karena kan ini kita juga kemarin coba Mas ya untuk isu-isu sensitif walaupun DeepSeek ini kayak tadi kita bilang ada plus minusnya. Minusnya juga ada nih kayak untuk isu-isu sensitif seputar China bakal dibabat habis. Oke. Artinya China juga menerapkan langkah yang sama ya. Jadi jangan berharap juga bisa dapat jawaban yang konkret ya? dan benar itu dia. Jadi kan memang contohnya kita tahu lah sindiran untuk Presiden Xi Jinping kayak misalkan Winnie the Pooh gitu. Ya. Apakah sih arti Winnie the Pooh? Kemarin kita sempat tanya juga tuh. Nah, apakah sih arti? Apa jawabannya? Saya tidak bisa menjawab itu. Silakan tanyakan soal matematika, soal yang lain nih berarti gitu. Itu jadi suatu hal. Oh ternyata memang ini kan memang sudah memang di Cina itu memang sudah ada aturan yang per 2023 itu mereka melarang untuk pengembang yang untuk mengembangkan berita-berita yang sentimen tentang China. Termasuk kita tanya apakah Taiwan negara merdeka gitu. Dia tidak akan menjawab itu Mas gitu. Itu kan menjadi salah satu yang ya ada sentimen juga, memang ada kepentingan di situ gitu. Jadi memang ya lebih bijak aja sih pada saat kita menggunakan itu. Kita kan mungkin AI ini kan sebagai tools aja Mas gitu, tools alat yang mungkin kita bisa lihat plus minusnya dan kita coba ambil yang positifnya aja sih mungkin seperti itu. Yang menarik
kita kan selalu mendengar jargon-jargon bahwa kecerdasan buatan itu akan membuat sebuah operasional korporat, sebuah manajerial bisa jauh lebih efisien. Betul. Mungkin tak terlalu banyak sentuhan tangan manusia gitu. Tapi apa iya AI? Oke, kita bicara tidak hanya DeepSeek aja, tapi ini menarik ketika DeepSeek menawarkan paket yang lebih efisien, lebih murah. Itu bisa diserap oleh korporat atau perusahaan-perusahaan untuk membuat mereka jauh lebih efisien. Memang seberapa jauh sih kita pakai AI kayak gitu? Ya ini memang kalau kita bicara pengembangan itu kan setiap negara berbeda-beda, dan kalau kita ngambil di Indonesia memang beberapa sudah ada yang pakai gitu. Tapi juga ada AI lokal juga. Kalau misalnya kita tadi singgung kan mungkin ada Goto yang kerjasama sama Alibaba Cloud gitu, ada sahabat AI juga gitu. Tapi memang ini salah satu hal yang menarik. Kalau tadi Mas Fajar tanya, memang sejauh apa sih? Memang kalau kita nggak ngikutin kita bakal tertinggal juga, Mas. Itu dia pertama. Dan yang kedua, apakah SDM di Indonesia ini sudah mumpuni, dalam artian tanda kutip mumpuni untuk mengembangkan itu? Kita bisa bilang mumpuni, Mas. Tapi memang sejauh ini di Indonesia lebih ke business oriented ya. Kita bisa bilang itu lebih ke business oriented, tidak ada pengembangan yang lebih humanis atau mungkin lebih yang bisa membantu yang lain-lain, itu hampir jarang mungkin untuk saat ini. Dan yang terakhir kan memang per tanggal 30 kemarin kan memang Kementerian Komdigi lewat Menteri Mutia Hafid kan memang merespon juga kehadiran DeepSeek itu. Dan memang kan justru kalau menurut dia ini merupakan angin segar gitu loh. Angin segar untuk Indonesia juga nih. Jangan itu yang menarik, angin segarnya tuh di mananya kita bisa tangkap itu. Mereka berharap jangan sampai kita cuma jadi penonton, Mas, gitu. Mungkin imbauan gitu loh. Kalau di Cina aja bisa bikin DeepSeek, di sini bikin dong gitu ya. Toh sama-sama keterbatasan juga gitu. Betul. Itu kan memang keterbatasan, mungkin himbauan seperti itu. Tapi memang di satu sisi bisa nggak sih kita menggunakan DeepSeek? Tentunya bisa banget dan terbuka gitu. Beberapa pakar juga bisa melihat ini ada potensi cuan gitu. Cuannya dalam artian itu dalam penggunaan dan pengembangan tentunya. Pengembangan dalam artian kalau perusahaan ingin membuat develop program untuk karyawannya juga bisa gitu. Karena kan memang udah hampir banyak ya, Mas ya hal-hal seperti itu gitu. Dan memang ini yang harusnya sedang didorong sama pemerintah gitu, dengan adanya aturan AI juga, etika AI gitu. Jadi memang ini yang mungkin harapannya ke depan juga Indonesia juga bisa mengambil bagian di situ gitu. Karena kan mau DeepSeek, mau ChatGPT, mau Meta lama segala macam, kita coba mengambil sisi positifnya untuk bisa kita kembangkan sendiri gitu. Jangan cuma menjadi bangsa yang konsumtif. Harapannya seperti itu. Gitu. Seberapa benar itu kita bisa mengembangkan? Kalau ditanya seberapa benar, sebenarnya ini 50-50 juga, Mas. Pertanyaannya agak tricky ya. Pertanyaannya agak tricky nih. Kalau ditanya mungkin ada kesan saya underestimate, tapi bukan berarti underestimate, tapi ini sebuah lecut lah ya. Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Mutia Hafid ya, artinya menjadi angin segar. Tapi kadang-kadang kita kan bertanya, angin segarnya kita bisa dapat dari mana gitu. Kita kan selama ini dianggap sebagai user. Pasar. Nah, kira-kira seberapa besar peluang itu bisa kita, ya tadi disebut DeepSeek aja, apa Cina juga bisa, kenapa kita nggak bisa? Seberapa kompeten kita bisa mengembangkan hal serupa kira-kira? Kalau dibilang kompeten ini kan balik lagi ke SDM ya, Mas. Itu dia. Gitu. Jadi kalau ibaratnya kita bisa bilang ini seperti lingkaran setan, Mas. Ini memang harus yang bisa dibilang seberapa mampu, sebenarnya mampu saja gitu. Dengan harusnya. Dan yang kedua, kita bisa melihat pengembangan ini kan perlu dicatat juga, Mas. Karena DeepSeek ini justru karena dia dikembangkan di dalam gitu, di dalam China, itu kan ada juga perusahaan-perusahaan kayak Huawei, mungkin juga Vivo, dan rencananya Apple juga bakal menggandeng DeepSeek untuk kecerdasan buatan mereka di iPhone yang beredar di China gitu. Jadi ini kan salah satu yang bisa mungkin di Indonesia bisa mencaplok ide tersebut gitu loh. Mungkin dengan beberapa perusahaan yang ingin melibatkan DeepSeek, ya dengan SDM yang ada sekarang bisa lebih dioptimalkan bagaimana bisa mengembangkan AI sendiri dengan bergandeng dengan DeepSeek gitu. Karena kan sebelumnya Indonesia juga pernah juga kan kayak Alibaba Cloud itu kan juga sering kerjasama juga gitu, udah lama juga di Indonesia. Jadi memang bukan suatu hal yang baru. Meta juga udah pernah seperti itu, Google juga pernah gitu. Jadi
Ini yang nanti kita bakal ngeliat arahnya seperti apa. Karena kan memang kalau kita pantau ini kan peralihan dari kemarin 100 hari kerja Presiden Prabowo Gibran kan juga memang ini salah satu PR juga nih dari Komdigi untuk kebijakan AI ini Mas. Karena kan memang ditunggunya targetnya di bulan Maret. Kemarin Wamen Komdigi Pak Nezar juga menargetkan untuk aturan AI ini bisa selesainya di bulan Maret gitu loh. Gitu. Ini kembali kita agak sedikit soal aturan AI di dalam negeri ya. DeepSeek muncul. Pemerintah harusnya melihat itu tadi sebagai sebuah angin segar bagaimana harusnya sumber daya kita juga bisa melakukan hal yang serupa ya. Tapi di satu sisi pemerintah juga membuat pagar-pagar yang akan membatasi sejumlah penggunaan AI ya. Ini selaras nggak sih ya kira-kira ya? Satu sisi kita bikin pagar, satu sisi kita melihat kita ada sebuah pengembangan yang justru bisa out of the box ya. Dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan modal, mereka bisa mengembangkan itu. Itu bisa kontraproduktif nggak ya kira-kira ya? Nah ini memang seperti tadi ditekankan, ini kan Februari di bulan Maret masih gitu. Memang sekarang menggandeng berbagai macam stakeholder gitu loh. Industri media juga kemarin juga sempat ada kan ya dari Dewan Pers juga penggunaan AI juga seperti apa poin-poinnya. Ada pernyataan gitu, ada pernyataan gitu. Dan memang ini kita nggak bisa berharap kebijakan itu nunggu Maret nanti ada lagi pembaruan revisi lagi gitu. Itu nggak bisa karena memang teknologi ini kan berjalan dengan cepat Mas ya gitu. Mungkin minggu ini kita bakal bahas DeepSeek, besok udah ada pesaingnya DeepSeek nih mungkin dari India gitu loh atau mungkin dari negara DeepSeek, gitu. Lala. Gitu. Kelihatan gitu loh. Jadi memang ini hal yang cepat siklusnya gitu. Jadi memang kalau dibilang ini kontradiksi ya mungkin bakal ada irisan seperti itu Mas. Kita nggak kalau dari sudut pandang saya pasti ada irisan yang seperti itu. Bakal ada mungkin kebersinggungan lah ya gitu antara ingin pengembangan tapi ada juga batasan gitu loh. Tapi ya kita juga berharap pastinya pemerintah bisa memberikan solusi dari adanya kebijakan AI itu kan Mas gitu loh. Nah, kembali kita bagaimana sih pentingnya buat atau istimewanya DeepSeek buat publik gitu ya. Rame bicara soal DeepSeek yang hype. Tapi apakah nanti kita bisa memanfaatkan jauh lebih luas ketimbang apa yang kita tahu sebagai chatbot gitu. Kita sejauh ini masih menganggap DeepSeek chatbot AI yang jauh lebih akurat. Kita bisa memanfaatkan untuk publik aja, untuk konsumen yang mau mengeluarkan tadi berapa? 8.000 rupiah per bulan gitu ya. Manfaat apa lagi nih yang bisa mereka nikmati gitu? Iya. Ini kan sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing Mas ya. Dan kalau bisa dibilang orang kan pasti bakal mencoba AI ini sebenarnya teknologi yang baru, tapi juga nggak baru-baru banget dan orang pasti bakal mencoba itu. Gitu. Dan kalau ditanya untuk bidang lain ataukah pemanfaatannya untuk lain gitu loh dengan kita 8.000 pasti ada banget Mas gitu. Karena kan ada contoh lah kalau kita mungkin dulu sewa programmer untuk memecahkan coding dan segala macam untuk membuat banyak tim lah ya gitu. Mungkin sekarang satu programmer dengan bantuan DeepSeek bisa memecahkan kode-kode yang memang menjawab aplikasi perusahaan, sistem-sistem yang mereka sedang kembangkan gitu. Jadi memang ini bisa dimaksimalkan tentunya dan memang balik lagi setiap orang kan ada kepentingan masing-masing gitu. Jangan sampai penggunaan ini kan memang ada keterbatasan juga Mas gitu. Kalau kita ibaratnya saya juga suka memakai AI untuk misalkan referensi gambar gitu. Belum tentu AI-nya DeepSeek bakal sebagus ChatGPT untuk mentranslatekan gambar walaupun mereka sedang akan mengembangkan yang bisa mempunyai kemampuan seperti ChatGPT ya gitu. Cuma untuk mentranslatekan gambar tuh agak sedikit sulit gitu loh. Dan memang kan ini memang dibutuhkan juga kalau ibaratnya saya stuck ide, ibaratnya saya butuh sesuatu yang lebih fresh dengan kerja seorang diri ya mungkin saya bakal lebih mengutamakan kerja dengan AI karena mungkin lebih murah efisiensi cost-nya juga kan Mas gitu. Jadi hal yang seperti itu jelas bisa banget berkembang nantinya. Cuma sekarang ya balik lagi kita kan jangan anggap ini sesuatu yang alergi aja Mas gitu. Semua pakar kan juga mengharapkan ini jangan sampai nanti ada sesuatu yang baru AI ini apa nih kayaknya gua anti AI ini segala macam gitu. Karena memang realitanya banyak juga mau itu bidang seni kreatif, mau itu juga kerja-kerja yang secara formal gitu, perbankan dan segala macam.
tetap membutuhkan bantuan AI juga pada akhirnya ya gitu. Oke. Jadi memang ada juga kan bidang-bidang pekerjaan yang akhirnya tergerus dengan AI gitu. Kita juga nggak lupa kan kemarin ada laporan World Economic Forum yang menyatakan banyak pekerjaan yang nanti bakal hilang Hilang. tahun Iya. 2030 gitu loh. Itu sudah karena diberikan semacam woro-woro sejak lama ketika. Jadi memang itu dia yang memang siap gak siap, kita harus siap dan jangan jadinya alergi Mas, gitu aja sih harapannya kan. Oke. Mungkin soal DeepSeek versus OpenAI gitu ya. Kalau dari tema utama pemberitaan dunia hari ini gitu ya. Dan Nvidia dari belakangnya ikut terkena imbas. Seberapa besar manfaat ChatGPT, seberapa besar manfaat DeepSeek kita bisa bagi nggak tuh Saliki? Artinya gini, kalau tadi Saliki selama ini menggunakan ChatGPT untuk grafis ya, membantu melukis, menggambar gitu ya. Sekedar gambaran aja, Saliki adalah salah satu kita sebutnya apa? Pekerja kreatif. Pekerja kreatif, membuat kartun, membuat komik ya. Beliau membuat komik. Nanti kita akan cerita soal komik ke depan. Mana yang lebih banyak bersentuhan pada pekerja kreatif ketimbang antara dua itu, DeepSeek maupun ChatGPT. Gitu. Mana yang lebih mampu memberikan jawaban? Kalau ibaratnya tadi ya sesuai kebutuhan Mas ya. Kalau ibaratnya sejauh ini memang masih ChatGPT. Masih ChatGPT. Kalau untuk DeepSeek memang masih ada keterbatasan itu dia Mas. Okay. Karena di satu sisi dia ada fitri yang mungkin lebih efisien, cuma dia belum tentu bisa mengerti bahasa Indonesia juga itu pertama. Okay. Kedua, kalau untuk conversation yang bersifatnya lanjutan, DeepSeek bakal ibaratnya lebih tell me daripada ChatGPT lah Mas. Jadi memang kita harus memasukkan prompt ulang untuk bisa membuat lagi perbincangan yang baru gitu. Kalau ChatGPT kan mungkin kita sudah ibaratnya ide kita sudah kita groundbreaking ibaratnya seperti itu. Promptingnya sudah begitu banyak, sudah ditanam di situ ya. Betul gitu. Selanjutnya kita tinggal melengkapi aja tuh selanjutnya ya. Kayaknya kurang deh di bagian ini. Coba deh buat pengembangan karakternya di chapter ini lebih baik ibaratnya gitu. Dia coba ngambil tuh seperti itu. Sementara DeepSeek kalau kemarin saya coba adalah bisa masukkan ulang. Ini jadi sesuatu yang memang ya balik lagi ini PR gitu loh. Kita sudah menanam konsep-konsep kita di satu platform. Kita mau coba platform yang baru yang dianggap jauh lebih efisien, tapi kita harus mulai dari nol gitu. Dan memang ya balik lagi, ini kan nggak semua pekerjaan cocok juga pakai DeepSeek gitu loh. Kalau memang butuh jawaban yang komprehensif, mendalam, mungkin DeepSeek bisa jadi solusi Mas gitu. Tapi kalau untuk beberapa pekerjaan-pekerjaan mungkin ChatGPT masih bisa diandalkan. Masih cukup oke gitu. Karena kan memang walaupun ada keterbatasan ya, apalagi kalau untuk gambar itu paling cuma 2-3 gambar tuh harus langganan kan seperti itu Mas gitu. Jadi biasa gitu. Cuma kan terkadang ya udahlah, kita kalau buat ini kan lebih kayak pengembangan chapter cerita, karakter semacam itu. Lebih buat diskusinya aja gitu. Tapi kalau DeepSeek saya rasa walaupun gambar belum bisa untuk saat ini, tapi saya rasa untuk diskusi hal-hal semacam itu bisa lebih terpakai. Dan balik lagi, apakah pekerjaan Anda membutuhkan AI? Kembali lagi ke Anda, seperti itu. Mau nggak dikalahin sama AI? Silakan. Tapi intinya sebetulnya hari ini adalah tema utamanya adalah DeepSeek muncul dengan investasi yang sangat efisien. Betul. Itu kan yang menjadi pukulan keras bagi para produsen semikonduktor, chip, GPU ya, Nvidia gitu ya. Seberapa besar manfaat antara keduanya ternyata harus dilihat lagi, tergantung kebutuhan. Kalau yang malas masukin prompt dari awal lagi ya pasti mereka nggak akan masuk ke DeepSeek dong. Betul banget. Ke ChatGPT terus karena mereka semua visinya, konsepnya sudah ditanam di situ. Gitu. Karena balik lagi, ChatGPT menawarkan mungkin mesin yang banyak gitu. Karena kan juga memang kita harus akui kan untuk pengembangan AI ini kan butuh juga listrik yang stabil, energi yang banyak dari segi pengaliran air dan segala macam. Di luar dari semikonduktor tadi Mas gitu. Jadi ini dia mungkin berusaha OpenAI ini iya kita memang ada investasi besar tapi nggak cuma melulu di semikonduktor itu kan gitu. Ada juga data center yang memang harus listriknya terjamin gitu, energinya juga pasokannya benar-benar bisa dijaga gitu. Ini yang memang
case-case lain yang memang sebenarnya di luar dari itu banyak turunannya nih gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita menghakimi, menjudge, oh ini udahlah lebih efisien DeepSeek nih daripada OpenAI. Pada akhirnya kan kita melihat ada juga hal-hal lain yang bisa dimenangkan oleh ChatGPT kayak gitu. Pada dasarnya sebuah teknologi yang lebih advance, yang lebih maju ya nggak bohong juga hasilnya akan jadi lebih baik. Begitu ya? Betul. Oke. Pertanyaan terakhir kali ini kita harus bahas nih Saliki. Kalau kita sebagai seorang investor yang punya minat terhadap produsen-produsen kecerdasan buatan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, sekarang sudah mulai bisa tuh kita mau masuk ke sahamnya Nvidia dari sini kan mudah gitu ya. Masih bagus nggak sih prospek perusahaan-perusahaan semikonduktor, chip gitu ya, grafis itu masih punya peluang nggak? Kalau DeepSeek aja bisa dibangun dengan perangkat atau alat-alat yang jauh lebih murah, generik gitu ya. Generik ya. Masih punya masa depan nggak sih perusahaan-perusahaan kayak gitu? Iya, bisa dibilang ini jadi jawaban yang cukup menampar juga ya kayak tadi ya gitu. Tapi memang masa depan jelas masih ada gitu. Karena memang kalau kita bilang ini kan baru babak pertama Mas gitu. Ya. Baru babak pertama ini Cina dengan keterbatasannya nggak boleh menerima chip paling high dari Amerika gitu loh. Tapi dia mampu mengembangkan itu gitu. Dan kita nggak tahu juga nanti mungkin ada pemain lain selain Nvidia yang mungkin dari China yang bisa memberikan tamparan yang serupa gitu loh kepada Amerika. Jadi memang ini salah satu hal yang masih patut kita tunggu untuk investasi di sana gitu. Dan memang peluangnya masih sangat besar karena memang hampir terakhir kan Mas, mungkin sebagai pengingat kan Donald Trump sendiri juga cukup ambisius ya untuk membangun pusat AI yang cukup besar, ada pendanaannya dari SoftBank lalu OpenAI gitu loh. Jadi sebutannya kalau nggak salah Stargate ya, kalau nggak salah Stargate gitu. Proyek ini kan memang bisa dibilang sebelum DeepSeek ada nih udah bakal menjadi. Sudah mulai mereka? Iya sudah mulai dan bahkan ini cikal bakal loh. Gua Amerika bakal leading AI to the world ibaratnya gitu. Tapi sekarang justru adanya DeepSeek justru ini orang-orang nih jadi sedikit ragu gitu. Tapi kan akhirnya baik itu OpenAI, Meta, atau mungkin Google sekalipun dan juga Microsoft nggak mundur gitu loh. Nggak mundur dalam artian ya investasi yang sudah direncanakan oleh mereka di awal tahun ini tetap bakal mereka lanjutkan gitu. Karena memang justru terakhir kemarin saya sempat nulis Google itu memangkas karyawan hampir sekitar 25.000 orang karena untuk pengembangan AI gitu loh. Jadi memang funding untuk karyawannya dikurangi langsung untuk ke teknologinya. Modal capital expenditure-nya untuk modal teknologi AI itu. Jadi memang ini salah satu hal yang kalau tadi ditanya apakah berpeluang, jelas berpeluang gitu. Karena sekarang kita tinggal melihat nih inovasinya bakal ditawarkan seperti apa. Karena kan setiap inovasi teknologi pasti jawabannya untuk memberikan solusi kemudahan. Ya, dua hal itu yang bakal ditunggu sama investor sekalipun. Gitu. Diberikan kemudahan tapi solusinya nggak dapat? Nah itu dia. Akhirnya kan kayak tadi kasus DeepSeek kita coba geser ke ChatGPT, hal semacam itulah. Jadi itu dia yang mungkin jawabannya kira-kira bakal ke depan seperti apa. Kita bakal menunggu inovasi yang bakal ditawarkan sama perusahaan-perusahaan AI itu nantinya. Oke. Demikian Sobat Investor, akhir perbincangan kita dengan Saliki Dwi Saputra, penulis rubrik Tekno Investor Trust mengenai DeepSeek dengan tema menelisik DeepSeek kecerdasan buatan China. Tadi ada semacam kesimpulan, DeepSeek memberikan gambaran, mungkin tamparan kalau dalam bahasanya Saliki, tamparan kepada hegemoni kecerdasan buatan Amerika atau Silicon Valley yang selama ini mereka cukup sombong menganggap seluruh kecerdasan buatan produksi Amerika adalah yang terbaik. Karena didukung oleh teknologi yang terbaru. Itu menarik juga sebuah pernyataan dari Sam Altman dari OpenAI pernah ngomong dia di India. Dia ngomong gini, secara nggak langsung dia bicara, kalian boleh mengembangkan apapun, AI seperti apapun silahkan kalian kembangkan, tapi kamilah yang paling utama. Tapi dia harus mengakui ternyata DeepSeek sebuah musik, mengganggu tanda petik mengganggu hegemoni OpenAI.
Tapi kembali tadi ada hasil ulasan dari Saliki, DeepSeek punya kelebihan, efisien, murah, tapi belum tentu dia mampu memberikan jawaban kebutuhan dari penggunanya. Bukan begitu, Saliki ya? Betul sekali. Jadi nanti akan ada mungkin dalam waktu ke depan setelah ronde pertama ini terjadi akan ada kristalisasi siapa pengguna DeepSeek, siapa pengguna ChatGPT. Ya, demikian Sobat Investor, Bisik Epic hari ini kita akhiri. Saya Fajar Widianto dan Saliki Dwi Saputra. Kita akan ketemu di episode Bisik Epic berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.